Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Purnamasari dari kelas A13 dengan nomor NIM 2281130612, dosen pengampu Bapak Samud SHIMHI. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penyebaran Islam di Indonesia dan dihubungkan dengan kota Purwakarta. Baik, untuk pendahuluan, di sini Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Baik, untuk saat ini saya akan menyampaikan poin penting saja yang menyangkut tentang Islam masuk ke Indonesia. Nah, di sini Islam masuk ke Indonesia ini melalui berbagai cara, termasuk perdagangan dan dakwah. Nah, yang pertama ini, di sini Islam pertama kali dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat, disusul oleh para pedagang dari Arab dan Persia yang menyebarkan agama tersebut saat berdagang. Lalu yang kedua yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia juga difasilitasi oleh dakwah Wali Songo yang menggunakan pendekatan sosial budaya untuk menyebarkan agama tersebut. Lalu yang ketiga, ada Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara pulau, di mana ditemukan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Ratusan makam Islam kuno juga ditemukan di Mojokerto. Yang keempat, ini di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18 dan kuburan Islam kuno ditemukan di Sungai Pawan dan Kota Waringin. Lalu yang kelima, ini ada Islam masuk ke Sulawesi melalui kerajaan Gowatalo. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Mekkah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui pedagang Arab. Lalu teori selanjutnya yaitu bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat atau India pada abad ke-13 yang pertama kali tiba di Malaka dan kemudian berkembang di Indonesia. Nah, Islam juga masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Persia, terbukti dengan adanya kata-kata Persia di dalam sastra Melayu, Aceh, dan Jawa. Lalu sulit untuk menentukan waktu yang tepat ketika Islam masuk ke Indonesia, tetapi diyakini telah dimulai pada abad ke-7 dan ke-8. Islam menyebar secara bertahap di Indonesia melalui kegiatan perdagangan muslim, adopsi oleh penguasa lokal, dan pengaruh tasawuf sejak abad ke-13. Nah, apa sih hubungannya masuknya Islam ke Indonesia dengan kota Purwakarta? Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai tentang Purwakarta. Nah, Purwakarta ini adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat, memiliki sejarah sebagai pusat penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Namanya Syekh Baing Yusuf. Itu merupakan tokoh terkemuka dalam sejarah Purwakarta, sering disebut-sebut sebagai tokoh sentral dalam penyebaran dan perkembangan Islam di daerah tersebut atau di daerah Purwakarta ini. Pada tahun 1830-an, pusat pemerintahan dipindahkan dari Wanayasa ke Purwakarta yang selanjutnya berkontribusi pada penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid Agung Baing Yusuf yang terletak di pusat kota Purwakarta merupakan bukti penyebaran agama Islam di daerah tersebut dan sering disebut-sebut sebagai landmark atau sejarah Islam di wilayah tersebut. Bahkan um, pemerintah daerah setempat juga menamai sebuah jalan dengan nama Syekh Baing Yusuf untuk menghormati kontribusinya untuk penyebaran Islam di Purwakarta. Baik, di sini ada Galeri Masjid Agung Baing Yusuf
Yang pertama itu foto dari masjid tampak depan. Yang kedua itu adalah makam beliau dan yang ketiga adalah masjid tanpa keseluruhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.